selama ada di sana dan melaksanakan kemajuan daerah ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan satu-satu di sektor-sektor. Ya, anak negeri harus cari tuan rumah di negeri sendiri. Dia harus bisa menikmati kekayaan, sumber daya alam. Dan prasyarat utama untuk itu adalah sumber daya. Kita memiliki kesantunan. Kita sudah memiliki dengan cerita rakyat. Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Amela Lagudu. Di saat ini, perkenalkanlah saya untuk membawa satu cerita tentang Puiroi dan Mauroi, sang suami istri dan dua orang anak. Anak pertama adalah anak perempuan yang bernama Puiroi, dan anak kedua adalah anak laki-laki yang bernama Mauroi. Pada suatu hari, ketika si sulung sedang menjaga adiknya sambil bermain, sang ayah pergi untuk menganyam bubuk dan sang ibu pergi untuk menenun. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka berpesan, "Jikalau adikku haus, bawalah ke ibu." Setelah beberapa jam, si bungsu Puiroi kehausan. Melihat itu, si sulung Puiroi membawa adiknya kepada sang ibu. Namun ternyata sang ibu menolak dengan berkata, "Ibu sedang sibuk menenun, bawalah adikmu ke ayah." Namun sesampai ke ayah, ayah pun menolak dengan berkata, "Ayah sedang sibuk menganyam bubuk, bawalah adikmu ke ibu." Si sulung pulang pergi ke ayah dan ke ibu, namun mereka menolak dengan berkata, "Kami sedang sibuk." Mendengar mereka berkata demikian, si sulung merasa sedih karena sayang kepada adiknya dan merasa tidak dipedulikan oleh sang ayah dan sang ibu. Si sulung secara diam-diam membuat kipas-kipas dan meruncing bambu untuk disatukan dengan kipas, lalu dipasang di ketiaknya dan adiknya sebagai sayap untuk terbang. Awalnya si sulung dan si bungsu menjadi kesakitan saat sayap tersebut dipasang di ketiak mereka. Namun si sulung tetap menghibur dirinya dan adiknya untuk tetap kuat. Setelah sayap tersebut dipasang di ketiak mereka, mereka mulai belajar terbang. Penerbangan pertama di tali jemuran dalam rumah, penerbangan kedua di jendela, dan penerbangan ketiga di hubungan rumah. Setelah itu, mereka mulai terbang keluar dan menjadi burung bau atau burung hujan. Burung masing-masing memiliki suara yang unik. Burung perempuan yang memiliki suara pertanda hujan akan datang, dan burung laki-laki yang memiliki suara kolok-kolok yang pertanda air sakeru yang sangat banyak. Sampai dengan saat ini, sebagian besar masyarakat di Pulau Kisar masih menggunakan tanda suara burung ini sebagai media informasi datangnya hujan dan kelimpahan air sakeru di Pulau Kisar. Sekian cerita dari saya. Pakai sebelah. Shalom. Saya di sini bernama Hendrik Joseph Markus yang akan membawakan cerita tentang seekor monyet. Monyet. Suatu hari, seorang bapak tua tinggal bersama anaknya di satu rumah. Pada suatu hari, bapak tua ini pergi ke meeting dan ia berjanji kepada anaknya untuk memasak dengan
lalu memasak di belakang memasak. Anaknya pun mengambil satu biji beras saja dan memasaknya. Tapi anaknya bingung karena satu biji beras saja tidak cukup untuk makan 2 orang. Lalu dia mengambil satu setengah cupang dan mulai mencuci dan memasaknya. Setelah memasak, dia kembali ke dapur dan melihat beras yang tadi dia masak telah mendidih dan tumpah. Dan dia pun pergi berlari ke ayahnya menuju ke pantai. Sampai ke pantai, dia tidak melihat ayahnya, lalu dia naik ke atas tanjung dan melihat ayahnya pun tidak ada. Dia naik ke atas satu pohon dan ia melihat ayahnya akan segera naik ke darat. Sampainya di darat, ayahnya berkata, "Bagaimana beras yang tadi ayah sudah janjikan kepadamu?" Dan anaknya pun berkata, "Beras yang ayah tadi janjikan kepadaku telah mendidih dan penuh dan tumpah." Dan ayahnya pun mulai marah dan mengambil rotan panjang dan mulai memukulnya. Pas sedang memukulnya, anaknya tiba-tiba hilang. Setelah anaknya hilang, ayahnya pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ayahnya melihat seekor monyet yang wajahnya seperti anaknya. Dia melihat bekas pukulan anaknya yang tadi baru dia pukul. Dan tiba-tiba monyet itu berkata, "Kita berpisah di sini. Kau tinggal sendiri di rumah." Dan ayahnya melihat wajahnya telah berubah menjadi monyet. Dan ayahnya pun menangis dan tinggal sendiri di rumah. Demikianlah cerita dari saya. Malam Shalom. Nama saya Pandudaya YZJ Rasimara. Asal sekolah saya SD Negeri Supan. Cerita yang akan saya bawakan adalah 7 buah pinang. Dahulu kala hiduplah seorang pasangan suami istri yang tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Pada saat itu sang istri sedang mengandung. Saat yang sama sang suami akan pergi meninggalkan sang istri dan berangkat ke seberang. Sebelum berangkat, sang istri berpesan kepada sang suami berpesan kepada sang istri dan berkata, "Jikalau engkau melahirkan seorang anak laki-laki, jaga dan rawatlah dia. Tetapi jikalau engkau melahirkan seorang anak perempuan, bunuhlah dia, ambil hatinya, dan masaklah agar aku pulang dan aku akan memakannya." Setelah suaminya pergi, istrinya pun melahirkan, tetapi bukan melahirkan seorang anak lelaki, tetapi ia melahirkan seorang anak perempuan. Dengan takut ia membawa anak perempuan itu ke bukit-bukit. Kemudian setibanya mereka di atas suatu bukit, ia melihat sebuah pohon yang disebut pohon bekuru. Ia pun meletakkan anak perempuan itu di atas pohon bekuru itu beserta perlengkapan tenunnya. Setelah itu ia kembali untuk mengelabui sang suami. Ia membunuh seekor domba, lalu ia memasaknya. Setelah suaminya kembali, ia menyediakan hati domba yang sudah dimasaknya dan berkata, "Aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan sudah kubunuh dan kumasak hatinya." Lalu sang suami pun memakan hati yang dikira sang suami
Seketika itu pun tumbuh menjadi sebuah pohon pinang. Pohon pinang itu semakin lama semakin tumbuh besar, dan ia hanya berbuah 7 buah saja. 6 di antaranya matang dan jatuh ke tanah. Mereka pun berubah menjadi 6 anak laki-laki dan berjalan menjauhi pohon pinang itu. Setibanya mereka di pertengahan jalan, terdengar suara lagu dari buah pinang yang matang tapi belum jatuh itu. Demikianlah lagunya ketika kami ketujuh bersaudara. Kenapa keenam saudaraku meninggalkan aku? Tunggulah aku, karena aku akan segera gugur, agar kita dapat pergi bersama. Keenam saudaranya memalingkan wajah mereka ke arah datangnya lagu itu. Kemudian tampaklah wajah adik ketujuh mereka itu. Lalu mereka berjalan bersama menuju suatu kerajaan dan mereka menetap di sana. Demikianlah cerita saya. Adik-adik kita bercerita tentang cerita rakyat dan kisah. Bapak Ibu jangan lupa atau mesti lestarikan kita punya cerita rakyat dari pihak. Selanjutnya kita masuk dalam doa yang dibawakan oleh Bunda. Itu sudah kita berdoa. Kalau tadi Pak Tuman bilang, kalau bukan kalau bisa Pak Watoli saya jadi profesor, beta juga mau bilang bahwa kalau bukan Pak Profesor Watoli dan Pak Tuman, beta juga saya jadi kayak satu mereka. Ada Bapak silakan. Berikan secara simbolis pada desa Abusur, desa Mondreli, Lekor, desa Kebolo atau yang mau ini. Berat, simbolis saja. Learning English is important. Mari kita saksikan kreativitas dari anak-anak SMA. Belajar bahasa Inggris, read aloud, dan lagu gandum dalam bahasa Inggris. Gentlemen, let me introduce myself for you. My complete name, Marcus Demuslow. You can call me Marcus. I am from SMK Negeri 2 Maluku Barat. I'm going to tell you about the story to look up. Playing the cards the morning sky. At the morning, who has card, the yummy for its food. Butterfly of different colors are filling floor to floor. But the grass, what decks them up, because it's one color all over.
is Mary talking about? But one, no quite the same. Can you find the on one out? Big and small, sugars are safe you say everywhere. There's one girl that's different where it's hidden here or there. Look among the green leaves of this big old tree. There's a branch with a speed for color, or whichever can it be. Planes flying, a car in the sky, leaf behind, a string trail, but one of them is rather old, and inside makes a curving tail. A lot of catering birds are sitting above. Can you see? But one likes to be quiet, whichever call it be. A long day is done, and the night has just begun. Of all the strange, find one that sounds like the sun. Bed sleepy when the sun is out, and wake when it's night. Can you find the old one? We is still sleeping half. Outer space has many planes, shiny and bright light. Spark on that's unique because it has the right gravity. Ladies and gentlemen, this is my story. Thank you. That we both are really brothers, carry each other. It's so very, very sweet. Let's together share our feelings, share our feelings, oh my God, no. Oh my God, no. Let's we share our feelings, share our feelings, oh my God, no. We are brothers, you and I are one origin and one family. We are brothers, you and I are one origin and one
dan Sekretaris BSDKU dan para dosen yang saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Kabupaten Selatan. Pemberian cenderamata dari Korwil Pulau Selatan diberikan kepada Prof. Matur. Bapak Ratna, maaf, Tuhan, sudah ada kamar. Sampai ketika waktu Selanjutnya diberikan kepada Prof. Ratna atau yang mewakili. sudah Pak, mari. Saya mengundang Bapak Sekretaris Kabupaten Selatan, Bapak silakan. Bagaimana punya titik? Kemudian saya mengundang kepala sekolah SMA Pak Heri. Saya mengundang kepala sekolah SD Negeri 1, disilakan. Memberikan cenderamata kepada Pak Ica selaku koordinator akademik PSDKU Maluku Barat Daya. Selanjutnya saya mengundang Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 pada Ibu disilakan untuk memberikan cenderamata kepada Pak Wesi. Selanjutnya saya mengundang Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jawa, disilakan. Memberikan cenderamata kepada Ibu Jen. Ya, terima kasih. Bapak Ibu jangan dulu, kita ambil foto bersama mungkin. Saya mengundang kepala sekolah beserta Pak Camat Sekcam, semuanya disilakan. Bapak Ibu kepala sekolah disilakan. Sebelum tiga, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, Next.
Este one really. Oh ya. Kristen Euro ada? Jangan lewat. Kristen Euro mana? Penyerahan piala atau penyerahan lomba yang pertama, saya mengundang Sekretaris Prodi PGSD. Semua tepuk tangan dulu. Oke, sampai ke juara nasional ya. Harapan 1, 2, dan 3 langsung. Favorit 1, 2, dan 3. Ya, foto bersama dulu bersama. Oke. Tidak ada? Atau yang mewakili Ibu Kori, silakan.
harapan berapa? Dikasih jalannya kayak juga pas sekolah. Ya, saya mengundang Kepala Sembilan Empat, juara 3 SMA Negeri 4, harapan 1 SMA Negeri. Ya, selanjutnya saya mengundang dosen beserta Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, bisa. Satu, dua, tiga. Oke. Oke.